respon saya yang mungkin tidak tepat amat seperti yang Anda kehendaki, karena orang yang bertanya selalu sudah punya jawabannya. Jadi yang pertama, soal kepemimpinan Jokowi menurut saya tidak usah dipikirin. Sudahlah, kerja keras, sayangi anak, jadi orang yang baik ya. Sebab kalau Anda mau ngomong pemerintahan Indonesia, Anda tidak punya data. Anda cuma dengar-dengar di Facebook, di Twitter, di koran, yang semua itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya kalau disuruh menyalahkan, itu dataku oke banget. Dan kalau saya menyalahkan itu dengan data-data, itu tidak menambah kemaslahatan, tidak menyembuhkan apa-apa, mek nambahi wong ngelundasi. Jadi menurut saya, mbok sudah, ndak usah dipikirin itu. Wong Anda sudah jauh-jauh ke sini itu karena memang belum benar di Indonesia. Sampai Anda ke sini gitu loh. Kalau benar kan ndak mungkin ke sini, wong Indonesia negara paling kaya segala-galanya. Ada manajemen yang salah, ya. Ini bisa complicated kalau dijelaskan, maka sampai rakyatnya terlempar-lempar ke seluruh permukaan bumi. Nah, manajemen yang salah ini kalau memang mau diomongin, ayo berhenti kerja, bikin lembaga penelitian benar-benar. Saya kasih data sungguh-sungguh. Karena data yang benar-benar itu tidak pernah ada di koran, tidak pernah ada di televisi. Dan kalau Anda mendengarkan CNN atau media-media massa internasional, mereka semua sudah difilter berdasarkan kepentingan mereka, kebutuhan mereka. Jadi sudahlah Bu, saya sama Mbak Novia ini nyuwun sewu sudah 16 tahun tidak langganan koran dan tidak nonton TV Indonesia, karena saya tahu yang sebenarnya bagaimana. Saya tidak mau mubazir nonton jamaah gini-gini kesel uripku. Jadi di rumah saya tidak ada koran dan tidak ada TV Indonesia. Saya cuma pakai TV kabel khusus untuk studinya anak-anak, misalnya National Geographic gitu ya. Terus apa satunya Mbak Fia? Pokoknya yang sifatnya studi, penelitian dan data, fakta ya. Kalau saya nontonnya adalah UFC, kickboxing dan tinju. Saya apal semua pemain UFC Amerika, Brazil dan lain sebagainya. Dan itu yang saya tonton, tanya Mbak Fia, tiap hari saya nonton itu karena saya ingin berzikir bahwa masih ada orang yang sportif, ada orang yang berani berhadapan-hadapan. Tonjok-tonjok, gelimbang-gelimbang, jelas sing salah sopo, sing kalah sopo, sing menang sopo. Sebab kalau Anda nonton koran itu semua bukan seperti yang sebenarnya. Kalau Anda nonton TV, berita-berita atau apalagi yang entertainment itu semua bukan manusia yang bertanggung jawab. Sebab kalau di UFC nggak bisa pura-pura. Ya nggak bisa pura. Anda gulatnya pakai Roman atau Anda pakai Jiu-Jitsu Brazil atau itu jelas. Sing kalah sapa sing jadi di situ jantan. Kalau di Facebook Anda dilatih untuk jadi pengecut. Coba Anda bisa ngomong apa saja dan tidak bisa dipukulin orang. Anda bisa sembunyi kapan saja dan Anda bisa bikin akun yang palsu. Jadi kalau saya shortcut, Bu, ayo kita pilih kehidupan yang sportif. Gitu. Maksudnya sportif itu gini, yang baik itu sering ketemu, ketok, mewajah, bertatapan wajah satu sama lain. Sebab kalau kita ketemu gini, peluang untuk bohong itu dikit, karena kelihatan matanya, kelihatan wajahnya. Tapi kalau di Facebook itu ngentut tidak masalah, betul enggak? Dan tidak dimarahin orang. Tidak dimarahin itu artinya Anda tidak bisa ditemukan Anda. Jadi kalau internet itu bagus untuk membantu komunikasi, tapi sangat buruk untuk pembangunan mental manusia. Karena kalau agama itu tujuannya cuma satu, mendidik manusia untuk mampu mengendalikan diri. Betul enggak? Jadi kenapa Anda sholat 5 waktu? Supaya Anda setiap kali punya ritme untuk mengendalikan dirimu. Ayo bangun, ayo wudhu, ayo sholat, ayo berhenti, ayo terus. Itu kan seperti militer. Sementara kalau internet pekerjaannya adalah memberi peluang kepada Anda untuk melampiaskan. Betul enggak? Terus gak ada direm, wis ngomong apa ae wis. Bohong enggak, ngomong apa iso. Jadi
Tolong ambil kuncinya. Jangan memasuki suatu sistem atau suatu keadaan yang membuat Anda melampiaskan. Tapi dekat-dekatlah dengan sesama sahabat yang membuat Anda mengendalikan. Karena Islam itu mengendalikan, kalau internet itu melampiaskan. Padahal hidup itu kan kudu pinter ngegas, kudu pinter ngerem. Nah sekarang kalau Anda di internet tidak ada reme. Betul enggak? Di Facebook tidak ada remnya. Nanti suatu hari akan ada aplikasi di mana Anda terpaksa harus ngerem. Karena akan kelihatan Anda benar apa tidak di dalam aplikasi itu. Tapi itu kapan-kapan. Gitu ya Mbak ya. Nah, kalau soal pemerintahan, Anda apa maunya? Mau rasan-rasan apa mau beneran studi? Nek beneran studi punya waktu kok. Nggak punya toh? Punya waktu bener untuk mempelajari. Sekarang sampean sudah tahu. Awalnya dulu ketika awal kampanye maunya Jokowi itu bagaimana? Ekonominya sudah tahu faktanya. Sudah tahu. Mandu. Nah, jangan baca di koran. Nggak bisa. Saya waktu kesini mau bawa semua itu, tanya Mbak Via, tapi semene Pak. Jadi saya punya datanya semua, yang Prabowo, yang Jokowi, yang di belakang Prabowo, yang di belakang Jokowi, sampai taipan-taipan nasional, internasional, regional. Dan semua yang Anda ketahui lewat koran-koran itu wis ojo diwaca iku taek iku. Ambune entut iku. Ngerti baunya entut, Bu? Entut sampai ke Anda apanya? Baunya. Tapi Anda bisa ngelihat warnanya? Bisa ngelihat sumbernya? Kalau bunyi baru ketahuan. Kalau enggak bunyi, tes. Nah, jadi isinya media massa itu adalah bau kentut. Kita harus nyari siapa yang kentut sebenarnya. Nomor 2, kenapa kok kentut? Kok baunya seperti itu? Dia makan apa? Simbuan apa godong telo apa pete apa jengkol? Anda tidak akan tahu itu. Jadi menurut saya mubazir. Ngerasani Jokowi, Prabowo, Soeharto, mubazir. Kalau mau tahu kebenarannya, studi beneran. Kalau saya sudah tidak mengakui mereka semua sejak awal. Nah, tapi itu doa aja wis. Jadi jangan tanya kepada saya, karena saya tidak pernah mengakui negara kita itu bukan negara. Nek tak terus lagi gawat. Negara itu nggak kayak gitu. Pemerintah itu nggak kayak gitu, presiden itu nggak kayak gitu. Jadi mau Jokowi mau siapa aja, selama masih seperti itu saya tidak akui. Tapi saya taat kepada hukumnya. Saya penduduk Indonesia, gitu ya Mbak ya. Tapi belum tentu warga negara Indonesia, meskipun secara resmi saya punya KTP dan paspor. Sebab beda, itu kan penduduk. Di sini ada citizen, ada nationality. Kalau penduduk, yang penting saya tinggal di situ, saya tidak melanggar aturan, selesai. Tapi kalau warga negara berarti kan warga dari negara, betul enggak? Jamaah masjid. Kalau jamaah masjid, si jamaah harus tahu masjidnya itu bagaimana kan gitu. Baru dia jadi jamaah. Nah, warga juga harus ngecek negaranya bagaimana, baru dia jadi warganya. Negarane gorong bener kok dadi wargane. Bahwa ada administrasi, paspor, green card dan seterusnya itu administrasi, tapi hakikatnya sebenarnya belum negara dia. Makanya nek dipelajari ngeluh dewe sampean. Nama Indonesia harus dipelajari, itu sak buku gede kok Indonesia. Gitu ya Mbak ya, oke. Jadi intinya menurut saya, Mbak nggak usah dipikirin, nggak usah rasan-rasanan soal gitu. Itu ngerasani anu aja, ngerasani keindahannya Allah, menangisi Rasulullah, gitu-gitu aja menurut saya.